Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastuti, NIM 1914080025 dari kelas A, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan keterampilan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, sepertinya semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, berarti hadir semua ya. Tetap dipertahankan seperti ini. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Tahu pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa? Semuanya sudah membaca bukunya terlebih dahulu kan? Ya, benar. Hari ini kita akan membahas materi tentang pemanasan global. Baiklah, siapa yang tahu apa itu pemanasan global? Yang tahu silakan acungkan tangannya. Silakan, Caca. Ya, benar. Pemanasan global merupakan memanasnya iklim di bumi secara umum, yang mana bisa dikatakan penyebab utamanya adalah karena faktor manusia. Mengapa saya sebutkan demikian? Karena para penelitian sendiri menyebutkan faktor utama penyebab pemanasan global adalah karena ulah manusia, karena manusia sendiri berkontribusi langsung kepada pemanasan global ini dengan cara penggunaan karbon dioksida secara berlebih-lebihan. Nah, anak-anak silakan dipersiapkan terlebih dahulu bukunya. Sebelumnya buku yang Ibu berikan minggu lalu telah dibaca semua kan? Baik, pembahasan kita hari ini yaitu tentang pemanasan global. Sebelumnya Ibu ingin tanya, siapa yang tahu penyebab terjadinya pemanasan global? Ada yang ingin menjawab? Jika ada, silakan acungkan tangannya terlebih dahulu. Ya, silakan Anggi. Oke, benar sekali ya. Pemanasan global itu terjadi karena gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca tersebut juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global. Contohnya seperti energi, di mana hampir seluruh dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka tentu aspek seperti ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. Karena permintaan listrik yang sangatlah tinggi dan semakin meningkat di setiap tahunnya akan membuat semakin tingginya kontribusi pemanasan global itu terjadi. Yang kedua yaitu transportasi. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Maka semakin banyaknya orang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang sangat berkontribusi besar sebesar 20% terhadap pemanasan global. Sangat berbahaya berarti ya. Di sini siapa yang sekolah menggunakan kendaraan pribadi? Ya, hampir seluruh rakyat, seluruh orang di dunia ini menggunakan kendaraan. Ini ada tidak yang sekolah tadi menggunakan angkutan umum, misalnya bus ataupun angkot? Tidak ada. Berarti hampir seluruhnya menggunakan kendaraan pribadi. Oke. Sebenarnya penggunaan kendaraan pribadi
sangat berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer saat ini, yang mana mendonasikan 20% untuk pemanasan global. Berarti Ananda sekalian telah mendonasikan 20% karbon dioksida untuk pemanasan global di bumi ini ya. Baiklah Ananda Ibu sekalian, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu dampak dari pemanasan global? Yang tahu silakan acungkan tangannya. Oke, baik, silakan Bayu. Ya, benar sekali ya. Dampak dari pemanasan global itu bermacam-macam. Ada yang global secara dampak pemanasan global secara langsung maupun dampak pemanasan global secara tidak langsung. Yang mana yang pertama yaitu mencair es. Kenaikan temperatur dari tahun ke tahun menyebabkan es di kutub mencair yang sangat berefek besar pada ekosistem, terutama ekosistem yang hidup di es di kutub itu ya. Selanjutnya yaitu meningkatnya ketinggian air laut, yang mana hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair tadi, yang menyebabkan kota-kota besar di dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak di sepanjang garis pantai. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan temperatur konstan, di mana karena suhu yang semakin panas di setiap tahunnya, tentu saja menjadi berbahaya, yaitu berbahaya bagi makhluk hidup, yang khususnya kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu musim kemarau akan lebih panjang. Yang dahulunya musim kemarau sama musim hujan itu adalah imbang, efek karena pemanasan global ini menjadikan musim kemarau itu jauh lebih panjang dibandingkan musim hujan. Yang selanjutnya yaitu, pernah Ibu ingin bertanya, di sini siapa rumahnya yang di sekitaran pantai ataupun daerah-daerah pantai? Coba kamu cek air lautnya apakah sama seperti dulu atau air laut sekarang lebih hangat. Menurut Ibu, karena pemanasan global yang kita rasakan sekarang, air laut di sekitar kita sekarang mulai sedikit lebih panas atau lebih hangat dibandingkan air laut dahulu ya. Itulah tadi dampak dari pemanasan global di bumi. Selain dampak dari pemanasan global tadi, ada beberapa cara untuk mengatasi pemanasan global. Ada yang tahu cara untuk mengatasi pemanasan global di bumi? Oke, silakan. Ya, benar sekali. Di mana salah satunya yaitu mengurangi pemakaian energi listrik. Yang mana dengan kita mengurangi pemakaian energi listrik, itu sangat berpengaruh bagi pemanasan global, di mana kita dapat menghemat energi listrik serta kebutuhan listrik di pembangkit listrik. Yang kedua yaitu dengan cara mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Seperti yang disebutkan di awal tadi, pemakaian kendaraan pribadi itu sangat berpengaruh bagi peningkatan pemanasan global di bumi, di mana penggunaan kendaraan pribadi bisa meningkatkan karbon dioksida di bumi dan berakibat kepada pemanasan global di bumi. Alangkah baiknya kita menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi pemanasan global di bumi. Selanjutnya yaitu menanam pohon. Karena padatnya kendaraan umum yang dipakai di seluruh dunia, alangkah lebih baiknya untuk menanggulangi karbon dioksida tersebut menanam pohon yang berguna untuk mengurangi kandungan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan umum itu sendiri. Apakah penjelasan Ibu bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan?
Baik, Ibu rasa cukup penjelasan materi hari ini. Kurangnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.